Setiap manusia memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Ada yang menemukan kebenaran sejak awal, dan ada pula yang mencapainya melalui proses yang panjang. Kisah ini adalah tentang perjalanan itu, sebuah perjalanan menuju iman, perjalanan yang tidak selalu dimulai dengan ketenangan, tetapi terkadang dari kegelisahan, bahkan penolakan. Di tengah awal dakwah Islam di Makkah, ketika tekanan dan penolakan begitu kuat, terjadi sebuah peristiwa yang kelak menjadi titik balik penting dalam sejarah. Dan dari peristiwa itu, lahirlah sebuah kisah tentang seorang lelaki yang kelak mengubah segalanya. Bayangkan, di tengah panasnya kota Makkah, di saat dakwah Islam masih dianggap ancaman, muncul seorang lelaki yang namanya membuat banyak orang gemetar. Umar bin Khattab, sosok yang tegas, keras, dan tidak memberi ruang bagi siapapun yang menentang tradisi Quraisy. Bagi Umar saat itu, Islam bukan sekadar keyakinan baru, tetapi sesuatu yang harus dihentikan dengan cara apapun. Suatu hari, kemarahan itu mencapai puncaknya. Umar keluar dengan pedang di tangannya. Langkahnya cepat, tatapannya tajam, dan tujuannya hanya satu: mengakhiri hidup Nabi Muhammad SAW. Bagi Umar, jika Nabi tiada, maka dakwah ini akan berhenti. Namun, di tengah perjalanan itu, takdir Allah mulai bekerja dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Seseorang menghentikannya dan berkata dengan nada yang menggugah, "Wahai Umar, sebelum engkau mengurus Muhammad, lihatlah keluargamu sendiri." Langkah Umar terhenti, alisnya mengerut, hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Ia pun berbalik arah, menuju rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Saat mendekat, ia mendengar sesuatu, bukan syair, bukan pula ucapan manusia biasa, tetapi lantunan wahyu yang tenang, dalam, dan mengguncang jiwa. Itulah ayat-ayat dari surah Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, illa tazkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran Surah Taha 2-3. Namun ketika Umar masuk, bacaan itu terhenti. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dan benar, adiknya dan suaminya telah memeluk Islam. Kemarahan Umar meledak. Ia memukul iparnya tanpa ragu. Situasi menjadi tegang, penuh ketakutan, hingga akhirnya Fatimah berdiri di hadapannya. Tubuhnya terluka, darah mengalir, namun suaranya tetap tegas, tidak bergetar. "Wahai Umar, lakukan apa yang engkau mau. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Kalimat itu bukan sekadar perlawanan, tetapi keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan disitulah sesuatu mulai berubah dalam hati Umar. Untuk pertama kalinya, amarahnya mereda. Ia meminta lembaran yang tadi dibaca. Namun Fatimah berkata, "Engkau belum suci, bersucilah terlebih dahulu jika ingin menyentuhnya." Umar pun menurut. Ia kembali, duduk, dan mulai membaca ayat-ayat dari surah Taha. "Innan anallahu la ilaha illa ana fa'budna wa aqimis salata li zikr." Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Al-Quran Surah Taha, ayat 14. Ayat itu tidak panjang, namun menghantam langsung ke dalam jiwanya. Tentang keagungan Allah, tentang kebenaran yang tak bisa disangkal, dan tentang pesan yang begitu murni. Hingga tanpa ia sadari, hatinya yang keras mulai luluh. Mata yang dulu dipenuhi amarah, kini mulai basah. Dan dalam diam, Umar berkata, "Betapa indah dan mulianya kalam ini." Hatinya tidak lagi sama, sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Tanpa ragu lagi, Umar berdiri. Namun kali ini, bukan untuk membunuh. Ia bertanya, "Di mana Muhammad?" Langkahnya kembali cepat, tetapi kini
bukan dipenuhi kebencian, melainkan pencarian akan kebenaran. Ia menuju rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat kaum muslimin berkumpul secara sembunyi-sembunyi. Ketika para sahabat melihat Umar datang dengan pedang, ketakutan menyelimuti mereka. Namun Nabi Muhammad SAW tetap tenang. Beliau memerintahkan agar Umar dipersilakan masuk. Saat Umar berdiri di hadapan Nabi, suasana menjadi hening, seolah waktu berhenti. Nabi mendekat, memegang pakaian Umar, dan berkata dengan penuh wibawa, "Wahai Umar, sampai kapan engkau akan berada di jalan ini?" Dan di saat itulah, lelaki yang dulu ditakuti itu menundukkan kepalanya dengan suara yang kini berbeda. "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka sikap Rasulullah SAW berubah menjadi penuh kebahagiaan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau dan para sahabat bertakbir dengan suara yang lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hingga gema takbir itu terdengar di sekitar Makkah. Itu adalah momen yang sangat besar, bukan hanya karena satu orang masuk Islam, tetapi karena yang masuk Islam adalah seorang seperti Umar. Hari itu, bukan hanya Umar yang berubah, tetapi sejarah Islam ikut berubah. Seolah ayat ini menjadi gambaran perjalanan hatinya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Umar bin Khattab tidak lagi menjadi ancaman bagi Islam, melainkan berubah menjadi perisai yang kokoh. Ia berdiri di barisan kaum muslimin, menguatkan yang lemah, menegakkan yang benar, dan menghadirkan keberanian di tengah ketakutan. Keislamannya bukan sekadar perpindahan keyakinan, tetapi kekuatan baru yang mengalir dalam tubuh umat ini. Ia tidak menyembunyikan imannya. Dengan langkah tegap, ia berdiri di hadapan kaum Quraisy, tanpa ragu, tanpa gentar, mengumumkan keislamannya secara terang-terangan. Sejak saat itu, suasana berubah. Kaum muslimin yang sebelumnya hidup dalam tekanan, perlahan mulai merasakan keberanian. Langkah-langkah yang dulu tertahan, kini mulai mantap. Suara yang dulu dipendam, kini mulai terdengar. Islam tidak lagi sepenuhnya tersembunyi, karena seorang Umar telah berdiri di barisan mereka. Dan begitulah, seorang yang datang dengan niat membunuh, justru pulang membawa cahaya iman. Bukan pedang yang mengalahkannya, tetapi ayat-ayat Allah yang menembus hatinya. Setelah itu, keteguhan iman Umar bin Khattab tidak berhenti pada pengakuan. Ia menjelma menjadi keberanian yang nyata. Di masa itu, kaum muslimin masih menyembunyikan ibadah mereka. Mereka salat dalam diam, di sudut-sudut yang tersembunyi, karena bayang-bayang ancaman kaum Quraisy. Namun Umar tidak diciptakan untuk bersembunyi dalam kebenaran. Suatu hari, ia melangkah menuju Ka'bah, tempat yang selama ini menjadi pusat penyembahan berhala, dan juga tempat di mana kaum muslimin belum berani menampakkan diri. Dengan langkah tegap, dengan hati yang telah dipenuhi iman, Umar berdiri di sana. Di hadapan para pemuka Quraisy yang selama ini menjadi penindas, ia mengangkat kepalanya, lalu mulai salat. Orang-orang Quraisy terdiam. Mereka melihat sosok yang dulu bersama mereka, kini berdiri berhadapan dengan mereka. Beberapa di antara mereka marah, namun tidak ada yang benar-benar berani mendekat. Karena yang berdiri di hadapan mereka bukan lagi Umar yang dulu, melainkan seorang lelaki yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dalam riwayat, keberanian itu seakan menjadi pesan yang tak terucap. Inilah kebenaran, dan aku tidak akan menyembunyikannya. Apa yang dilakukan Umar bukan hanya sebuah tindakan pribadi. Itu adalah titik perubahan. Kaum muslimin yang melihatnya, yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, mulai merasakan sesuatu yang baru.
keberanian. Sedikit demi sedikit, mereka mulai keluar dari persembunyian. Mereka mulai sholat, bukan lagi dalam sembunyi, tetapi dengan keyakinan. Disebutkan bahwa setelah masuk Islamnya Umar, kaum muslimin mulai sholat dalam dua barisan. Satu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, dan satu lagi dipimpin oleh Umar. Mereka berjalan menuju Ka'bah. Bukan sebagai kelompok yang lemah, tetapi sebagai umat yang memiliki keyakinan. Di sana, di hadapan dunia yang dulu menekan mereka, mereka berdiri, bersujud, dan menyatakan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Hari itu, Makkah menyaksikan sesuatu yang berbeda. Islam tidak lagi hanya suara yang berbisik, tetapi telah menjadi langkah yang terlihat. Dan di antara langkah itu, ada sosok Umar yang berdiri tegak, sebagai tanda bahwa kebenaran tidak akan selamanya tersembunyi. Dari satu sujud yang dilakukan dengan keberanian, lahirlah keberanian yang menyebar ke banyak hati. Karena terkadang, yang dibutuhkan umat ini, hanyalah satu orang yang berani berdiri, agar yang lain berani mengikuti. Makkah, di tahun-tahun awal dakwah Islam, bukan lagi tempat yang aman bagi orang-orang beriman. Di kota itu, keimanan harus dibayar dengan luka, kebenaran harus disembunyikan dalam diam, dan setiap muslim hidup di bawah bayang-bayang siksaan. Kaum Quraisy yang merasa kekuasaan dan tradisi mereka terancam, semakin keras menekan kaum muslimin. Mereka menyiksa, mengintimidasi, bahkan memisahkan keluarga, agar cahaya Islam padam sebelum menyebar lebih luas. Namun justru di tengah tekanan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan jalan keluar, hijrah. Sebuah perintah yang bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi strategi ilahi untuk menyelamatkan iman dan membangun peradaban baru. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Yatsrib, Madinah, yang saat itu telah menerima Islam melalui Bai'at Aqabah dan siap menjadi tempat perlindungan. Namun hijrah ini tidak dilakukan secara terbuka. Rasulullah SAW mengarahkan agar kaum muslimin berangkat secara sembunyi-sembunyi, dalam kelompok kecil, bahkan sendiri-sendiri, agar tidak terdeteksi oleh Quraisy yang siap menghalangi dengan kekerasan. Satu persatu, mereka pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, demi menjaga iman mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan pengorbanan ini dalam firman-Nya. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 100. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini adalah janji Allah, bahwa siapapun yang meninggalkan sesuatu karenanya, tidak akan kehilangan, tetapi akan diganti dengan kebaikan yang lebih luas, baik di dunia maupun di akhirat. Di tengah arus hijrah yang sunyi itu, muncul satu kisah yang berbeda, sebuah keberanian yang tidak biasa. Itulah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Sepengetahuanku, tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berhijrah secara terang-terangan, kecuali Umar bin Khattab. Ini bukan sekadar perbedaan cara, ini adalah pernyataan sikap." Sebelum berangkat, Umar tidak memilih malam untuk bersembunyi. Ia justru berjalan menuju Ka'bah, pusat keramaian Quraisy. Saat itu, para pemuka Quraisy sedang berkumpul. Orang-orang yang selama ini menyiksa kaum muslimin
berada di sana. Umar datang dengan pedang di pinggang, busur di pundak, dan anak panah di tangan. Namun yang paling kuat darinya bukan senjatanya, melainkan keyakinannya. Ia memulai dengan tawaf, 7 putaran, dengan tenang. Lalu ia berdiri di dekat makam Ibrahim dan menunaikan solat di hadapan orang-orang yang memusuhinya. Sebuah pemandangan yang tidak biasa. Seorang muslim beribadah dengan tenang tanpa rasa takut di tengah musuh-musuhnya. Setelah itu, Umar berbalik. Ia mendatangi setiap kelompok Quraisy satu persatu, lalu berkata dengan suara lantang, "Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, yang ingin anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, maka temuilah aku di balik lembah ini." Kalimat itu bukan sekadar ancaman, ia adalah deklarasi iman. Dan yang terjadi adalah keheningan. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berani menghadangnya, padahal merekalah yang selama ini menindas kaum muslimin. Namun hari itu, mereka kalah, bahkan sebelum pedang dihunuskan. Dengan tenang, Umar meninggalkan Makkah secara terang-terangan, tanpa gangguan, tanpa perlawanan. Abdullah bin Mas'ud berkata, masuk Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Riwayat ini menunjukkan bahwa keberanian Umar bukan hanya berdampak pada dirinya, tetapi pada seluruh kaum muslimin. Sebelum Umar masuk Islam, mereka tidak mampu sholat di Ka'bah. Namun setelah itu, mereka mulai berani. Namun penting untuk dipahami, keberanian Umar bukanlah keberanian tanpa hikmah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hakikat hijrah bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual, dan Umar memahami itu. Hal ini tampak dalam peristiwa lain, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW meminta Umar menjadi utusan kepada Quraisy, Umar justru menolak dengan penuh adab. Ia berkata bahwa dirinya tidak memiliki perlindungan kuat di Makkah dan khawatir tidak mampu menjalankan misi damai dengan baik. Lalu ia merekomendasikan Utsman bin Affan. Ini menunjukkan bahwa Umar tahu kapan harus maju dan kapan harus menahan diri. Hijrah Umar pun tidak dilakukan sendirian. Dalam riwayat disebutkan bahwa sekitar 20 orang ikut bersamanya. Di antaranya Zaid bin Khattab dan Said bin Zaid. Ini menunjukkan bahwa keberanian juga bisa menjadi pelindung bagi yang lain. Hijrah ini menjadi titik balik sejarah. Di Madinah, kaum muhajirin disambut oleh kaum Ansar dengan penuh kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dhulumu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah." Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 41. Dalam tafsirnya, para ulama menjelaskan bahwa tempat yang baik ini adalah Madinah. Tempat Islam tumbuh menjadi kekuatan besar. Hijrah bukan akhir dari ujian, ia adalah awal dari perjuangan. Namun dari kisah Umar, kita belajar sesuatu yang lebih dalam, bahwa iman, jika benar-benar hidup dalam hati, akan melahirkan keberanian. Dan keberanian sejati bukan hanya tentang melawan musuh, tetapi tentang memilih Allah di atas segala ketakutan. Inilah hijrah yang penuh keberanian, hijrah yang tidak bersembunyi, hijrah yang mengguncang kesombongan, hijrah seorang lelaki yang berdiri sendiri namun membuat musuhnya tidak berani bergerak. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memeluk Islam, perubahan besar mulai terasa dalam perjalanan dakwah.
Sosok yang sebelumnya dikenal keras terhadap kaum muslimin itu kini berdiri di barisan terdepan sebagai pembela kebenaran. Keislamannya tidak hanya menguatkan barisan kaum beriman, tetapi juga membuka jalan bagi hubungan yang semakin dekat antara dirinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seiring berjalannya waktu, Umar menjadi salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatan ini bukan semata karena keberaniannya, tetapi karena iman yang jujur dan pandangan yang mampu melihat kebenaran dengan jelas, bahkan di saat orang lain masih ragu. Ia sering berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai keadaan, baik dalam musyawarah, perjalanan, maupun saat menghadapi persoalan umat. Dalam banyak kesempatan, Umar menyampaikan pendapatnya dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab sebagai bentuk kepedulian terhadap agama dan kaum muslimin. Menariknya, beberapa pendapat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian dibenarkan oleh wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan menunjukkan betapa lurusnya pemikiran, bersihnya hati, dan tajamnya pandangan beliau dalam menangkap kebenaran. Apa yang terlintas dalam hatinya seringkali sejalan dengan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan melalui wahyunya. Di antara peristiwa yang paling masyhur adalah usulan Umar agar makam Ibrahim dijadikan sebagai tempat salat. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadikan tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempat ibadah. Tidak lama kemudian, turunlah firman Allah dalam Al-Quran, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun sesuai dengan usulan Umar, menunjukkan keselarasan antara pandangannya dan wahyu. Hal ini juga disebutkan dalam hadis sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Umar berkata, pendapatku sesuai dengan Rabbku dalam 3 perkara. Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa lain yang sangat penting adalah terkait hijab bagi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar memiliki kecemburuan yang kuat terhadap kehormatan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menginginkan agar para istri Rasulullah dijaga dari pandangan yang tidak semestinya. Ia pernah menyampaikan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menurunkan ayat hijab. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan. Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik tabir, hijab. Al-Quran Surah Al-Ahzab, ayat 53. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini termasuk di antara ayat yang turun sejalan dengan usulan Umar sebagai bentuk penjagaan kehormatan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, terdapat pula peristiwa tentang tawanan Perang Badar. Setelah perang usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat mengenai nasib para tawanan. Sebagian berpendapat agar mereka ditebus, termasuk Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu yang mengedepankan kelembutan. Namun Umar memiliki pandangan yang berbeda. Ia mengusulkan agar mereka dihukum dengan tegas, mengingat besarnya permusuhan mereka terhadap Islam. Keputusan saat itu diambil dengan menerima tebusan. Namun tidak lama kemudian, turunlah firman Allah. Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yutkhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 67. Ayat ini menjadi teguran yang menyatakan lebih utama melumpuhkan musuh daripada mengambil tawanan untuk tebusan. Dan para ulama memahami bahwa pendapat Umar lebih dekat kepada ketetapan yang Allah kehendaki. Hal ini menunjukkan bahwa Umar tidak hanya melihat peristiwa di permukaan, tetapi mampu menangkap arah kebenaran yang sedang Allah tetapkan bagi umat ini.
Dalam peristiwa lain, Umar juga menunjukkan sikap tegas terhadap orang-orang munafik, khususnya dalam kasus kematian Abdullah bin Ubay. Ketika Rasulullah SAW hendak mensolatkannya, Umar mencoba mengingatkan agar tidak melakukannya. Namun Rasulullah SAW tetap melaksanakannya pada saat itu, hingga kemudian turun firman Allah, "Wala tushalli ala ahadim minhum mata abadaw, wala taqum ala qabrih, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Janganlah engkau Nabi Muhammad melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri, berdoa di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Al-Quran Surah At-Taubah, ayat 84. Ayat ini memperjelas sikap terhadap orang-orang munafik, dan kembali menunjukkan bahwa pandangan Umar sejalan dengan ketetapan wahyu. Rangkaian peristiwa ini oleh para ulama dikenal dengan istilah muwafaqat Umar, yaitu kesesuaian pendapat Umar dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Hal ini bukan berarti Umar mendahului wahyu, tetapi menunjukkan bahwa hatinya begitu selaras dengan kebenaran, hingga ketika ia berbicara, yang keluar darinya seringkali sejalan dengan apa yang kemudian Allah tetapkan melalui wahyunya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir, keselarasan ini adalah bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada Umar, karena keikhlasan, ketakwaan, dan kejernihan hatinya dalam memahami agama. Peristiwa-peristiwa ini semakin meneguhkan kedudukan Umar di sisi Rasulullah SAW dan di tengah kaum muslimin. Ia bukan hanya seorang sahabat yang berani, tetapi juga seorang yang diberi kedalaman pemahaman dan cahaya iman yang kuat. Dari sinilah tampak bahwa kedekatannya dengan Rasulullah SAW tidak hanya dalam kebersamaan, tetapi juga dalam keselarasan dengan petunjuk Allah. Sebuah kedekatan yang melahirkan peran besar dalam menjaga dan menegakkan agama ini. Rasulullah SAW pun menunjukkan kecintaan yang besar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun Umar dikenal dengan ketegasan dan kekuatannya, Nabi SAW melihat sesuatu yang lebih dalam, sebuah hati yang lembut, yang jujur tanpa kepura-puraan, dan iman yang tidak hanya diucapkan, tetapi hidup dalam setiap sikapnya. Ketegasan Umar bukanlah kekasaran, melainkan bentuk dari kecintaan yang besar terhadap kebenaran dan agama Allah. Kecintaan Rasulullah SAW kepada Umar tampak dalam berbagai kesempatan. Di antaranya melalui doa beliau yang terkenal ketika beliau memohon kepada Allah agar menguatkan Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling beliau harapkan, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Doa itu dikabulkan dengan masuknya Umar ke dalam Islam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis oleh Imam Tirmidzi, yang menunjukkan bahwa sejak awal Rasulullah SAW telah melihat potensi besar dalam diri Umar. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Umar dalam berbagai urusan penting. Ia sering diajak bermusyawarah dalam persoalan umat, baik dalam keadaan damai maupun dalam situasi genting. Umar menjadi bagian dari lingkaran terdekat para sahabat yang selalu hadir dalam momen-momen penting dakwah, menunjukkan kedudukan istimewanya di sisi Nabi SAW. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan benar-benar lari dari jalan yang dilalui oleh Umar." Hadis ini menunjukkan kekuatan iman Umar yang begitu besar, hingga kebatilan tidak menemukan tempat untuk berdiri di hadapannya. Bahkan setan pun memilih menjauh dari jalan yang ia lalui. Para ulama menjelaskan bahwa hal ini merupakan bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, sekaligus bukti kedudukan tinggi Umar di sisi Rasulullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan menunjukkan bahwa apa yang diucapkan dan dipikirkan Umar seringkali selaras dengan kebenaran. Hal ini sejalan dengan berbagai peristiwa di mana pendapatnya dibenarkan oleh wahyu. Para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani
menjelaskan bahwa kedudukan Umar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena keikhlasan dan ketakwaannya. Ia adalah sosok yang keras dalam kebenaran, namun lembut dalam keimanan, dan inilah yang menjadikannya begitu dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan itu juga tampak dalam kebersamaan mereka. Umar sering berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai peristiwa besar, menjadi saksi perjuangan sekaligus penjaga dakwah. Ia tidak hanya hadir sebagai pengikut, tetapi sebagai sahabat yang aktif, yang siap membela, menasihati, dan menguatkan. Dalam kedekatan itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebuah gelar yang agung, yaitu Al-Faruq, yang berarti pemisah antara yang hak dan yang batil. Gelar ini bukan sekadar penghormatan, melainkan pengakuan atas kepribadian Umar yang lurus dalam prinsip dan tegas dalam sikap. Ia tidak mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, tidak pula ragu dalam mengambil posisi ketika kebenaran harus ditegakkan. Dalam dirinya, iman tidak hanya bersemayam dalam hati, tetapi tampak nyata dalam ucapan dan perbuatan. Ketegasan itu lahir dari keyakinan yang kokoh. Umar memahami bahwa kebenaran tidak boleh disamarkan demi kenyamanan, dan kebatilan tidak boleh dibiarkan hanya karena tekanan. Ia berdiri di pihak yang hak dengan keberanian, meskipun harus menghadapi ancaman, penentangan, bahkan risiko kehilangan kedudukan dan keselamatan. Inilah yang menjadikan gelar Al-Faruq begitu melekat pada dirinya. Karena melalui dirinya, batas antara benar dan salah menjadi jelas terlihat. Sejak saat itu, keislaman Umar menjadi garis pemisah yang nyata dalam masyarakat Quraisy. Kaum muslimin yang sebelumnya banyak menyembunyikan keimanan mereka, mulai memperoleh keberanian untuk menampakkannya. Mereka tidak lagi sepenuhnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tetapi mulai berdiri dengan keyakinan. Sementara itu, kaum Quraisy yang dahulu merasa memiliki kekuasaan mutlak, mulai kehilangan keleluasaan dalam menindas. Kehadiran Umar menghadirkan keseimbangan baru, di mana kebenaran mulai ditegakkan dengan keberanian, dan kebatilan perlahan tersingkap, tanpa bisa lagi bersembunyi di balik kekuasaan. Dalam berbagai peristiwa, Umar menunjukkan bahwa gelar itu bukan hanya simbol, tetapi amanah. Ia menjaga kejelasan antara hak dan batil. Dalam setiap sikapnya, baik dalam keadaan damai maupun dalam situasi sulit. Ia tidak membiarkan emosi mengalahkan prinsip, dan tidak pula membiarkan kepentingan dunia mengaburkan kebenaran. Semua itu menjadikan dirinya sebagai salah satu pilar penting dalam tegaknya dakwah Islam pada masa itu. Dengan demikian, kisah kedekatan Umar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menggambarkan hubungan antara seorang sahabat dengan nabinya, tetapi juga menunjukkan bagaimana iman yang kuat dapat melahirkan kepercayaan, kedudukan, dan peran besar dalam sejarah Islam. Sementara gelar Al-Faruq menjadi penegas bahwa dalam diri Umar, Allah menghadirkan sosok yang mampu membedakan antara hak dan batil, serta menegakkannya dengan penuh tanggung jawab dan keteguhan. Dan dari kisah ini, kita memahami bahwa kedekatan dengan kebenaran bukan hanya tentang mengetahui, tetapi tentang berani berdiri di atasnya. Sebagaimana Umar yang menjadikan imannya sebagai cahaya penuntun langkah, maka setiap hati yang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibimbing untuk mengenali kebenaran dan diberi kekuatan untuk menjaganya, meskipun dunia di sekitarnya mencoba menggoyahkan. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin menghadapi masa yang sangat berat. Kehilangan sosok pemimpin, pembimbing, dan kekasih yang selama ini menjadi pusat kehidupan mereka, meninggalkan duka yang mendalam. Dalam situasi yang penuh guncangan itu, Allah menetapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama kaum muslimin. Di masa inilah peran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin tampak sebagai pendamping yang kuat dan setia.
hubungan keduanya bukan sekadar hubungan antara pemimpin dan penasihat, tetapi persahabatan yang dibangun di atas iman, kejujuran, dan tujuan yang sama. Menjaga agama Allah dan memelihara umat Nabi Muhammad SAW. Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Abu Bakar. Ia selalu berada di sisinya dalam berbagai keadaan, baik dalam musyawarah maupun dalam menghadapi tantangan besar yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam banyak kesempatan, Umar memberikan pandangan dan nasihat dengan penuh ketulusan, menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlangsungan umat. Meski demikian, keduanya tidak selalu memiliki pandangan yang sama. Dalam beberapa persoalan penting, Umar dan Abu Bakar pernah berbeda pendapat. Namun perbedaan itu tidak pernah melahirkan perpecahan. Sebaliknya, ia menjadi bagian dari proses musyawarah yang sehat dan penuh adab. Umar tetap menghormati keputusan Abu Bakar sebagai pemimpin. Sementara Abu Bakar pun menghargai ketegasan dan kejujuran Umar dalam menyampaikan pendapatnya. Salah satu contoh yang dikenal adalah ketika menghadapi kelompok yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Umar pada awalnya memiliki pandangan yang lebih berhati-hati karena ia memahami sabda Rasulullah SAW. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan itu, maka terjagalah dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada di sisi Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena itu, Umar memandang bahwa selama syahadat masih diucapkan, maka kehati-hatian harus dijaga. Sementara itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq melihat bahwa menolak zakat adalah bentuk pembangkangan terhadap agama. Dengan ketegasan yang lahir dari keyakinan, ia memutuskan untuk memerangi mereka. Dalam perbedaan itu, Umar akhirnya melihat kebenaran pada keputusan Abu Bakar, dan dengan penuh keikhlasan, ia mendukungnya sepenuhnya. Peristiwa ini menunjukkan kedewasaan keduanya dalam menyikapi perbedaan, serta komitmen mereka terhadap kebenaran di atas kepentingan pribadi. Di tengah berbagai ujian tersebut, terjadi pula sebuah peristiwa besar yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Setelah Perang Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran gugur sebagai syuhada. Peristiwa ini menimbulkan kegelisahan mendalam dalam diri Umar. Ia melihat jauh ke depan, khawatir jika para penjaga Al-Quran terus berkurang, maka ayat-ayat Allah berpotensi hilang dari hafalan umat. Dengan penuh kesungguhan, Umar mendatangi Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu dan mengusulkan agar Al-Quran dibukukan dalam satu mushaf. Pada awalnya Abu Bakar merasa berat menerima usulan tersebut. Ia berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Keraguan itu muncul karena kehati-hatian beliau dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Namun Umar tidak berhenti. Ia terus menjelaskan bahwa ini bukanlah perubahan dalam agama, melainkan upaya untuk menjaga wahyu agar tetap terpelihara. Ia meyakinkan bahwa kondisi telah berubah, dan tanggung jawab menuntut adanya langkah yang bijak demi menjaga Al-Quran untuk generasi mendatang. Akhirnya, Allah melapangkan hati Abu Bakar untuk menerima usulan tersebut. Maka ditunjuklah seorang sahabat yang dikenal amanah dan teliti, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, untuk memimpin proses pengumpulan Al-Quran. Ia mengumpulkan ayat-ayat dari hafalan para sahabat dan dari berbagai catatan yang tersebar dengan kehati-hatian yang luar biasa. Peristiwa ini menjadi awal dari penyusunan Mushaf Al-Quran, sebuah langkah besar yang memastikan wahyu Allah tetap terjaga secara tertulis, sebagaimana telah terjaga dalam dada para sahabat. Di balik keputusan besar itu, terdapat peran penting Umar dengan pandangan jauhnya. Lahirlah sebuah langkah yang menjadi sebab terjaganya Al-Quran dalam bentuk mushaf hingga sampai kepada umat Islam sepanjang zaman.
Seiring berjalannya waktu, setelah berbagai ujian besar dilalui, Abu Bakar semakin mengenal kedalaman iman, ketegasan, dan rasa tanggung jawab yang dimiliki Umar. Ketika beliau merasakan ajalnya semakin dekat, ia memikirkan masa depan umat ini. Dengan penuh pertimbangan dan istikharah, Abu Bakar memutuskan untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Abu Bakar mengetahui bahwa di balik ketegasan Umar terdapat keadilan, dan di balik kekuatannya terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melihat bahwa Umar adalah sosok yang mampu memikul amanah besar tersebut, menjaga agama, dan memimpin umat dengan penuh tanggung jawab. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaum muslimin pun membayat Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Amanah itu berpindah ke pundaknya, sebuah amanah besar yang akan ia jalankan dengan penuh kesungguhan dan rasa takut kepada Allah. Dengan demikian, kisah kedekatan Umar dengan Abu Bakar bukan hanya tentang persahabatan, tetapi tentang kebersamaan dalam memikul tanggung jawab umat. Ia menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak harus memecah belah, selama dilandasi keikhlasan dan tujuan yang sama. Dari hubungan inilah lahir kesinambungan kepemimpinan yang kokoh dari Abu Bakar kepada Umar, yang menjadi salah satu fase penting dalam sejarah Islam. Dan dari sinilah, babak baru kepemimpinan Umar dimulai, sebuah babak yang kelak akan dikenang sebagai masa ketika keadilan ditegakkan, kebenaran dijaga, dan seorang hamba memimpin dengan rasa takut yang dalam kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaum muslimin memberikan baiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kedua. Amanah besar itu kini berada di pundaknya, amanah yang tidak hanya mencakup urusan dunia, tetapi juga keselamatan umat di akhirat. Hari-hari awal kepemimpinannya tidak diwarnai dengan kemegahan atau perayaan. Justru yang tampak adalah kesungguhan, kerendahan hati, dan rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar memahami bahwa jabatan yang ia emban bukanlah kemuliaan yang patut dibanggakan, melainkan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Dalam pidato pertamanya di hadapan kaum muslimin, Umar menyampaikan sikapnya dengan penuh kejujuran. Ia tidak menempatkan dirinya di atas rakyat, tetapi justru meminta mereka untuk meluruskannya jika ia menyimpang. Ia berkata dengan penuh ketegasan, "Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku menyimpang, maka luruskanlah aku." Sikap ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya dibangun di atas prinsip keadilan, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sejak saat itu, Umar memimpin dengan ketegasan yang berpadu dengan ketakwaan. Ia tidak membiarkan kezaliman terjadi, baik yang dilakukan oleh rakyat biasa maupun oleh pejabat. Dalam pandangannya, semua manusia sama di hadapan hukum. Tidak ada keistimewaan bagi siapapun ketika kebenaran harus ditegakkan. Seakan menghidupkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135. Di masa kepemimpinannya, sistem pemerintahan mulai tertata dengan lebih rapi. Umar membentuk berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan rakyat, mengatur administrasi negara, serta memastikan keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kondisi rakyatnya.
Bahkan tidak jarang ia turun langsung di malam hari, menyusuri jalan-jalan Madinah, memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan atau terzalimi. Namun di balik semua ketegasan itu, Umar menyimpan rasa takut yang mendalam kepada Allah. Ia selalu merasa bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun, ia merasa khawatir jika telah lalai dalam menjalankan amanah. Perasaan inilah yang mendorongnya untuk selalu berhati-hati, berlaku adil, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ia tidak melihat dirinya sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan bagi umat. Baginya, kepemimpinan adalah bentuk ibadah, dan setiap amanah harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Dari awal kepemimpinannya ini, tampak jelas bahwa Umar bukan hanya seorang pemimpin yang kuat, tetapi juga seorang hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memadukan ketegasan dengan keadilan dan kekuatan dengan kerendahan hati. Dan dari sinilah dimulailah salah satu fase paling gemilang dalam sejarah Islam. Sebuah masa di mana keadilan ditegakkan dengan nyata, kesejahteraan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dan amanah dijalankan dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babak ini akan menghadirkan kisah-kisah luar biasa tentang kepemimpinan, pengorbanan, dan keteladanan yang akan terus dikenang sepanjang zaman. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai menampakkan warna yang khas. Sebuah kepemimpinan yang dibangun di atas keadilan yang tegas dan kepedulian yang nyata. Bagi Umar, kekuasaan bukanlah alat untuk meninggikan diri, melainkan sarana untuk menegakkan kebenaran dan melindungi yang lemah. Ia tidak membedakan antara rakyat biasa dan pejabat. Dalam pandangannya, semua manusia sama di hadapan hukum Allah. Tidak ada keistimewaan bagi yang memiliki kedudukan, dan tidak ada kelemahan bagi yang tidak memiliki kekuasaan. Jika seseorang berbuat benar, maka ia akan dibela. Namun jika ia bersalah, maka ia akan dihukum, siapapun dia. Salah satu peristiwa yang paling dikenal dalam perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ketika keadilan ditegakkan tanpa memandang kedudukan dan kekuasaan. Peristiwa ini bermula dari negeri Mesir, yang saat itu berada di bawah kepemimpinan gubernur yang diangkat oleh Umar. Suatu hari seorang pemuda, anak dari gubernur Mesir, berlomba pacuan kuda dengan seorang rakyat biasa. Dalam perlombaan itu, rakyat tersebut berhasil mengunggulinya. Namun kekalahan itu tidak diterima dengan lapang dada. Didorong oleh kesombongan dan merasa memiliki kedudukan, sang pemuda itu memukul orang tersebut sambil berkata, "Aku adalah anak orang terhormat." Lelaki yang dizalimi itu tidak tinggal diam. Ia menempuh perjalanan jauh dari Mesir menuju Madinah. Perjalanan yang panjang dan melelahkan, hanya untuk mengadukan kezaliman yang ia alami kepada pemimpin kaum muslimin. Ia datang bukan dengan kemarahan, tetapi dengan harapan bahwa keadilan masih hidup di bawah kepemimpinan Umar. Ketika perkara itu sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia tidak menunda. Ia segera memanggil gubernur Mesir beserta anaknya untuk datang ke Madinah. Perintah itu menunjukkan bahwa dalam pandangan Umar, tidak ada jarak antara pusat kekuasaan dan keadilan, bahkan seorang pejabat tinggi sekalipun harus tunduk pada hukum. Ketika mereka telah hadir, Umar mempertemukan mereka dengan orang yang dizalimi. Ia tidak langsung menghakimi, tetapi memastikan bahwa perkara itu jelas dan tidak ada yang disembunyikan. Setelah kebenaran tampak, Umar pun mengambil keputusan yang tegas.
ia memberikan cambuk kepada orang yang dizalimi itu, dan berkata, "Pukullah dia sebagaimana ia telah memukulmu." Tanpa membedakan status, tanpa mempertimbangkan kedudukan, keadilan ditegakkan. Orang itu pun membalas pukulan tersebut kepada anak gubernur, hingga ia merasa bahwa kezaliman yang ia alami telah terbayar. Namun Umar belum selesai. Ia kemudian berkata, "Pukullah juga kepala gubernurnya, karena anak itu tidak akan berani berbuat seperti ini, kecuali karena kekuasaan ayahnya." Namun orang yang dizalimi itu berkata bahwa ia telah merasa cukup. Ia tidak ingin melampaui batas, karena keadilan telah ditegakkan baginya. Di saat itulah, Umar menoleh kepada sang gubernur dan anaknya, lalu mengucapkan kalimat yang menggema sepanjang sejarah. "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka?" Kalimat itu bukan sekadar teguran, ia adalah prinsip, ia adalah garis batas antara keadilan dan kesewenang-wenangan. Ia menegaskan bahwa dalam Islam, tidak ada manusia yang lebih tinggi dari manusia lainnya, kecuali karena ketakwaan. Kekuasaan bukanlah alat untuk menindas, dan jabatan bukanlah alasan untuk berlaku zalim. Para ulama menjelaskan bahwa sikap Umar dalam peristiwa ini mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Ayat ini menjadi landasan bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Allah, dan Umar menjadikannya nyata dalam kehidupan. Peristiwa ini pun tersebar luas, menjadi pelajaran bagi para pemimpin dan rakyat, bahwa di bawah kepemimpinan Umar, keadilan tidak hanya diucapkan, tetapi ditegakkan. Bahwa tidak ada perlindungan bagi kezaliman, meskipun ia datang dari keluarga pejabat. Dan dari kisah ini, tampak dengan jelas bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan terletak pada kekuasaannya, tetapi pada keberaniannya menegakkan keadilan. Sebuah keadilan yang tidak tunduk pada kedudukan, tidak goyah oleh tekanan, dan tidak berhenti hingga kebenaran benar-benar ditegakkan. Namun keadilan Umar tidak hanya tampak dalam ruang pengadilan, ia juga hidup dalam kesehariannya sebagai pemimpin. Pada malam hari ketika banyak orang terlelap, Umar justru keluar menyusuri jalan-jalan Madinah. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada rakyatnya yang kelaparan, tidak ada yang terabaikan, dan tidak ada yang menderita tanpa ia ketahui. Suatu malam, ketika kota Madinah tenggelam dalam keheningan, dan sebagian besar manusia terlelap dalam istirahatnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya. Ia tidak ditemani kemegahan, tidak pula dikawal dengan kebesaran seorang pemimpin. Ia berjalan dalam sunyi, menyusuri lorong-lorong kota, memikul satu tujuan, memastikan bahwa tidak ada satupun rakyatnya yang terabaikan. Malam itu dingin, dan angin berhembus pelan di antara rumah-rumah sederhana Madinah. Di kejauhan, Umar melihat cahaya api kecil menyala. Ia pun mendekat. Dari balik cahaya itu, terdengar suara tangisan anak-anak, lirih namun menyayat hati. Ketika ia semakin dekat, tampaklah sebuah keluarga dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Anak-anak kecil menangis karena lapar, sementara seorang ibu berusaha menenangkan mereka dengan suara yang lembut, namun penuh kepedihan. Di atas tungku, sebuah panci tampak mendidih. Namun ketika Umar memperhatikan lebih dalam, hatinya tersentak. Tidak ada makanan di dalamnya, hanya air dan beberapa batu. Sang ibu melakukan itu agar anak-anaknya mengira makanan sedang dimasak. Ia berharap, dengan harapan yang sederhana, anak-anak itu akan tertidur sebelum menyadari bahwa tidak ada apapun
untuk dimakan malam itu. Umar pun mendekat dan bertanya dengan lembut tentang keadaan mereka. Sang ibu, yang tidak mengenal siapa yang berdiri di hadapannya, mengeluhkan keadaannya. Ia bahkan berkata dengan penuh kesedihan bahwa pemimpinnya tidak memperhatikan mereka, bahwa Umar telah lalai terhadap rakyatnya. Mendengar itu, hati Umar bergetar hebat. Ia tidak membela diri, ia tidak mengatakan siapa dirinya, yang ia rasakan hanyalah satu hal, tanggung jawab. Tanpa berkata banyak, ia segera bergegas menuju Baitul Mal. Langkahnya cepat, seolah setiap detik terasa berat karena ia mengetahui ada anak-anak yang menahan lapar. Sesampainya di sana, ia mengambil sendiri sekarung gandum, minyak, dan beberapa bahan makanan lainnya. Seorang sahabat yang bersamanya menawarkan untuk membawakan beban itu, namun Umar menolak. Dengan tegas ia berkata, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Kalimat itu bukan sekadar penolakan, ia adalah cerminan dari rasa tanggung jawab yang begitu dalam. Maka Umar pun memikul sendiri karung gandum itu di pundaknya. Beban itu berat, namun hatinya terasa lebih berat lagi karena memikirkan penderitaan rakyatnya. Ia kembali ke tempat keluarga itu, tanpa memperkenalkan diri, tanpa menunjukkan bahwa ia adalah khalifah. Ia langsung menyiapkan makanan. Ia menyalakan api, meniupnya dengan tangannya sendiri hingga bara menyala. Asap mengepul ke wajahnya, namun ia tidak bergeser. Ia memasak dengan tangannya sendiri, mengaduk makanan, menunggu hingga matang. Dalam riwayat disebutkan, ia bahkan terus meniup api hingga wajahnya menghitam oleh asap. Semua itu ia lakukan, bukan sebagai pemimpin yang sedang menunjukkan kepedulian, tetapi sebagai seorang hamba yang takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setelah makanan siap, ia menyajikannya kepada anak-anak itu. Perlahan, tangisan mereka mereda, mereka makan hingga kenyang. Wajah yang sebelumnya dipenuhi kesedihan berubah menjadi ketenangan. Namun Umar belum pergi. Ia duduk sejenak, memperhatikan mereka. Dalam diam, ia memastikan bahwa anak-anak itu benar-benar kenyang, benar-benar tersenyum, dan akhirnya tertidur dalam keadaan damai. Barulah setelah itu, ia bangkit dan pergi dalam keheningan malam, tanpa diketahui siapa dirinya, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih, tanpa ingin dikenang. Di balik semua itu, Umar tetap hidup dalam kesederhanaan. Meskipun wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan harta mengalir dari berbagai penjuru, ia tidak berubah. Pakaiannya sering bertambal, makanannya sederhana, dan ia menolak segala bentuk kemewahan. Baginya dunia bukan tujuan melainkan ujian. Namun yang paling dalam dari semua itu adalah rasa takutnya kepada Allah. Umar selalu merasa bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Ia pernah berkata bahwa jika seekor hewan terperosok di Irak, ia khawatir Allah akan menanyakannya kepadanya. Ucapan ini menunjukkan betapa besar rasa tanggung jawab yang ia rasakan. Di malam hari, ia berdiri dalam sholatnya, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan menangis. Air matanya mengalir karena takut akan hisab, karena sadar bahwa kekuasaan yang ia pegang adalah amanah yang berat. Ia adalah sosok yang tegas di hadapan manusia, namun sangat tunduk di hadapan Allah. Dari kepemimpinan Umar, dunia belajar bahwa keadilan bukan hanya konsep, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan. Bahwa pemimpin sejati bukan yang dilayani, tetapi yang melayani. Dan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan, tetapi pada ketakwaan. Dan dari sinilah, kepemimpinan Umar terus berjalan, membawa umat Islam menuju masa kejayaan yang luas. Namun tetap berpijak pada keadilan, kesederhanaan, dan rasa takut kepada Allah, nilai-nilai yang akan menjadi warisan abadi sepanjang zaman.
Seiring berjalannya waktu, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wilayah Islam berkembang dengan sangat pesat. Negeri-negeri besar yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan imperium kuat, mulai terbuka satu persatu. Wilayah Persia yang luas, serta bagian-bagian penting dari kekuasaan Romawi, masuk ke dalam naungan Islam. Bukan hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui nilai keadilan yang dibawa oleh ajaran Islam. Namun bagi Umar, perluasan ini bukanlah sekedar kemenangan duniawi yang patut dibanggakan. Ia tidak memandangnya sebagai kejayaan, melainkan sebagai amanah yang semakin besar. Setiap wilayah yang terbuka berarti tanggung jawab baru untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan, dan memastikan bahwa setiap penduduk diperlakukan dengan adil, tanpa paksaan dalam keyakinan. Di tengah luasnya wilayah kekuasaan itu, Umar tetap memegang prinsip yang tidak pernah berubah. Keadilan harus ditegakkan di setiap tempat, tanpa membedakan bangsa, suku, maupun agama. Penduduk non-Muslim yang berada di bawah perlindungan Islam diberikan hak-hak mereka, dijaga keselamatan jiwa dan harta mereka, serta dibiarkan menjalankan keyakinan mereka tanpa tekanan. Sikap ini mencerminkan ajaran Islam yang luhur, sebagaimana firman Allah. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 256. Ayat ini tidak hanya dibaca, tetapi hidup dalam kebijakan dan tindakan Umar. Di antara peristiwa paling bersejarah dalam masa ini adalah penaklukan kota Yerusalem. Kota yang memiliki kedudukan istimewa bagi berbagai agama itu, tidak ditaklukkan dengan pertumpahan darah yang besar, tetapi melalui jalan damai yang penuh kebijaksanaan. Penduduk kota tersebut bahkan meminta agar penyerahan dilakukan langsung kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika kabar itu sampai kepada Umar, ia tidak mengirimkan utusan. Ia memilih untuk datang sendiri dari Madinah. Menempuh perjalanan panjang dengan kesederhanaan yang tetap ia jaga. Ia tidak datang sebagai raja yang dikelilingi kemegahan, tetapi sebagai seorang hamba Allah. Dalam perjalanan itu, ia bergantian menaiki tunggangan dengan pelayannya. Ketika tiba di dekat Yerusalem, justru pelayannya yang berada di atas tunggangan, sementara Umar berjalan menuntunnya. Pemandangan ini membuat banyak orang tertegun, karena mereka melihat seorang pemimpin besar yang tidak meninggikan dirinya di atas orang lain. Setibanya di kota tersebut, Umar menerima penyerahan Yerusalem dengan penuh kedamaian. Ia memberikan jaminan keamanan bagi seluruh penduduk, baik bagi jiwa, harta, maupun tempat ibadah mereka. Gereja-gereja tidak dirusak, dan tidak ada paksaan bagi siapapun untuk meninggalkan keyakinannya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai salah satu contoh paling indah dalam sejarah, di mana kekuatan tidak digunakan untuk menindas, tetapi untuk menjaga keadilan dan kedamaian. Meskipun kekuasaan Islam telah meluas hingga mencakup wilayah yang sangat besar, kehidupan pribadi Umar tidak berubah. Ia tetap hidup dalam kesederhanaan. Pakaiannya masih bertambal, makanannya sederhana, dan ia menjauh dari segala bentuk kemewahan. Dunia yang luas itu tidak pernah mengubah hatinya. Kesederhanaan Umar bukan karena keterbatasan, tetapi karena pilihan. Ia mampu hidup mewah, namun ia memilih untuk hidup seperti rakyatnya. Ia tidak ingin ada jarak antara dirinya dan umat yang dipimpinnya. Ia ingin merasakan apa yang mereka rasakan, agar tidak lalai dalam menjalankan amanah. Di balik semua keberhasilan itu, Umar tetap hidup dalam rasa takut kepada Allah. Ia tidak pernah merasa aman dengan apa yang telah dicapainya. Justru semakin luas wilayah yang dipimpinnya, semakin besar pula rasa tanggung jawab yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa kemenangan di dunia tidak menjamin keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, ia terus menjaga dirinya, memperbaiki niatnya, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambilnya berada dalam ridho Allah. Baginya, kepemimpinan adalah amanah.
dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Dari fase ini, tampak bahwa kejayaan Islam di masa Umar bukan hanya karena kekuatan, tetapi karena nilai-nilai yang dijaga dengan penuh kesungguhan, keadilan, kesederhanaan, dan ketakwaan. Nilai-nilai inilah yang menjadikan kepemimpinannya dikenang, bukan sekedar sebagai masa ekspansi, tetapi sebagai masa keemasan yang penuh keberkahan. Dan di balik semua itu, waktu terus berjalan. Amanah yang dipikul dengan penuh kesungguhan itu perlahan mendekati akhirnya. Sebuah peristiwa besar telah menanti, yang akan menjadi penutup dari perjalanan hidup seorang pemimpin yang agung. Peristiwa yang bukan hanya menggetarkan hati kaum muslimin, tetapi juga menjadi pelajaran mendalam tentang kehidupan, pengorbanan, dan akhir yang telah Allah tetapkan. Waktu terus berjalan, dan setiap yang hidup pasti akan kembali kepada Allah. Di tengah kepemimpinan yang kuat dan penuh keadilan, takdir Allah pun mendekat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang pemimpin yang menghabiskan hidupnya untuk menjaga umat, kini mendekati akhir dari perjalanan panjangnya. Pada suatu pagi, ketika fajar baru saja menyingsing di kota Madinah, Umar berdiri di depan kaum muslimin untuk memimpin sholat subuh. Seperti hari-hari sebelumnya, ia berdiri sebagai imam, dengan hati yang khusyuk, memimpin umatnya dalam ibadah kepada Allah. Namun di saat itulah, sebuah peristiwa yang tidak terduga terjadi. Seorang lelaki bernama Abu Luluah datang dengan niat jahat, lalu menikam Umar secara tiba-tiba dengan senjata tajam. Tikaman itu mengenai tubuhnya berkali-kali, hingga membuatnya terjatuh. Suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan. Kaum muslimin terkejut, dan sholat pun terguncang oleh kejadian tersebut. Dalam keadaan terluka parah, Umar masih memikirkan sholat umat. Ia meminta agar sholat tetap disempurnakan, dan menunjuk sahabat lain untuk melanjutkannya. Bahkan di saat-saat kritis itu, yang ada dalam pikirannya bukan dirinya, tetapi ibadah kepada Allah. Umar kemudian dibawa ke rumahnya. Luka yang dideritanya sangat berat, darah terus mengalir, dan para sahabat menyadari bahwa waktunya di dunia tidak akan lama lagi. Di saat-saat terakhirnya, Umar menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak panik, tidak pula mengeluh. Justru yang tampak adalah kekhawatiran, bukan terhadap kematian, tetapi terhadap pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ia meminta agar utang-utangnya dihitung dan diselesaikan. Ia tidak ingin bertemu Allah dalam keadaan masih memiliki tanggungan terhadap manusia. Ia juga berwasiat agar penggantinya dipilih melalui musyawarah, menunjukkan bahwa hingga akhir hayatnya, ia tetap memikirkan masa depan umat. Salah satu keinginan terbesarnya adalah dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia pun meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dimakamkan di tempat tersebut. Dengan penuh penghormatan, izin itu pun diberikan. Beberapa waktu kemudian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat sebagai syahid, seorang pemimpin yang gugur bukan di medan perang, tetapi di tempat paling mulia, dalam keadaan memimpin sholat. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi kaum muslimin. Mereka kehilangan seorang pemimpin yang adil, seorang penjaga umat, dan seorang hamba yang sangat takut kepada Allah. Namun di balik duka itu, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Umar meninggalkan teladan tentang keadilan yang nyata, tentang kepemimpinan yang bersih, dan tentang kehidupan yang dipenuhi tanggung jawab. Ia datang kepada dunia bukan untuk menguasainya, tetapi untuk menegakkan kebenaran di atasnya. Dan ia meninggalkannya dengan kehormatan sebagai seorang syahid. Dengan demikian, berakhirlah perjalanan hidup seorang Al-Faruq, seorang pemisah antara hak dan batil, yang hidupnya dipenuhi keberanian, dan wafatnya menjadi penutup yang penuh kemuliaan. Namun kisahnya tidak pernah benar-benar berakhir. Ia tetap hidup dalam setiap pelajaran tentang keadilan, ketegasan, dan ketakwaan, yang akan terus dikenang sepanjang zaman.